Di keheningan malam, saat dunia mulai melambat dan suara-suara bising perlahan menghilang, ada satu momen yang sering kita lupakan, momen untuk berbicara dengan diri sendiri. Malam bukan hanya tentang beristirahat dari lelahnya aktivitas, tetapi juga tentang merenung, memaknai, dan menyadari kembali arah hidup yang sedang kita tempuh. Pada renungan malam ini, mari kita duduk sejenak, menenangkan hati, dan membuka pikiran tentang satu hal penting. Jangan terlalu mengejar dunia, karena bukan itu tujuan hidupmu. Sering kali kita terjebak dalam perlombaan yang tak pernah kita sadari awal dan akhirnya. Kita bangun pagi dengan pikiran penuh target, mengejar angka, status, pengakuan, dan materi. Kita pulang malam dengan tubuh lelah, hati kosong, dan jiwa yang diam-diam bertanya, apakah semua ini sepadan? Renungan malam ini hadir untuk menemanimu menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Dunia yang sementara, dunia ini indah, tetapi juga fana. Apapun yang kita kejar di dalamnya memiliki batas waktu. Harta bisa habis, jabatan bisa lepas, popularitas bisa pudar, dan pujian bisa berubah menjadi hinaan. Tidak ada satupun yang benar-benar kekal. Namun mengapa kita sering memperlakukan dunia sioleala? Ia adalah segalanya. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki hari ini adalah titipan. Rumah yang kita banggakan, kendaraan yang kita rawat, pakaian yang kita kenakan, bahkan tubuh yang kita gunakan untuk bekerja keras, semuanya bisa diambil kembali kapan saja. Dunia mengajarkan kita untuk memiliki, tetapi jarang mengajarkan kita untuk melepaskan. Renungkan malam ini. Jika semua yang kamu kejar hari ini harus ditinggalkan esok hari, apa yang masih tersisa darimu? Apakah hanya lelah? Atau ada makna yang tertanam di dalam jiwa? Ketika dunia menjadi tujuan, masalah bukan terletak pada bekerja keras atau memiliki cita-cita. Masalah muncul ketika dunia menjadi tujuan utama hidup. Ketika kebahagiaanmu sepenuhnya bergantung pada apa yang kamu miliki, bukan pada siapa dirimu sebenarnya. Saat dunia menjadi tujuan, kita mulai mengorbankan banyak hal. Waktu bersama keluarga, kesehatan, kejujuran, bahkan ketenangan batin. Kita rela kehilangan tidur demi uang, kehilangan damai demi gengsi, dan kehilangan diri sendiri demi pengakuan orang lain. Di malam yang sunyi ini, cobalah bertanya pada dirimu sendiri, untuk siapa semua ini? Apakah benar semua lelah ini membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati? Atau justru menjauhkan kita dari makna hidup yang sebenarnya? Hati yang lelah karena dunia ada lelah yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Ada capek yang tidak hilang meski tubuh beristirahat. Itu adalah lelahnya hati. Hati yang terlalu lama dipaksa mengejar dunia tanpa jeda untuk bersyukur dan berserah. Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi rapuh di dalam. Senyum mereka menutupi kegelisahan. Tawa mereka menyembunyikan kekosongan. Dunia mengajarkan kita untuk terlihat sukses, bukan untuk banner-banner bahagia. Renungan malam ini mengajakmu untuk jujur pada diri sendiri. Akui jika hatimu lelah. Akui jika selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Tidak apa-apa berhenti sejenak. Tidak apa-apa mengurangi kecepatan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling sadar kemana ia melangkah. Tujuan hidup yang sebenarnya, jika dunia bukan tujuan hidupmu, lalu apa? Tujuan hidup yang sejati adalah menjadi manusia yang bermakna, menjadi pribadi yang bertumbuh, memberi manfaat, dan mengenal penciptanya. Hidup bukan sekadar tentang mengumpulkan, tetapi tentang menunaikan. Kita diciptakan bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk belajar mencintai. Bukan hanya untuk mencari, tetapi untuk menemukan. Bukan hanya untuk memiliki, tetapi untuk memberi. Ketika tujuan hidup bergeser dari dunia ke makna, hidup terasa lebih ringan meski tantangan tetap ada. Renungkan ini malam ini. Apa yang ingin kamu tinggalkan di dunia ini? Selain harta, kenangan apa yang ingin kamu ukir di hati orang lain? Doa apa yang ingin terucap tentang dirimu ketika kamu tak lagi ada? Kembali menata niat. Malam adalah waktu terbaik untuk menata ulang niat. Dalam keheningan, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan. Kita bisa mengakui
bahwa selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa menjaga hati. Menata niat bukan berarti berhenti bekerja atau bermimpi. Menata niat berarti meluruskan arah. Bekerja bukan hanya untuk uang, tetapi untuk keberkahan. Berjuang bukan hanya untuk sukses, tetapi untuk nilai. Bermimpi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang. Mulai malam ini, cobalah bertanya sebelum melakukan sesuatu. Apakah ini mendekatkanku pada makna hidup? Atau hanya menambah beban dunia? Belajar melepaskan salah. Satu pelajaran tersulit dalam hidup adalah belajar melepaskan. Melepaskan ekspektasi berlebihan, melepaskan keinginan yang tak ada habisnya, dan melepaskan pembuktian yang melelahkan. Kita tidak harus memiliki segalanya untuk merasa cukup. Terkadang, rasa cukuplah yang membuat kita merasa memiliki segalanya. Dunia akan terus menawarkan lebih, tetapi hati kita perlu belajar berkata, "Ini sudah cukup." Renungan malam ini mengingatkan, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tertukar. Apa yang bukan milikmu tidak akan menjadi milikmu, meski kamu memaksakan diri. Tenanglah. Percayalah pada proses hidup, kehadiran yang lebih penting dari kepemilikan di akhir hidup. Yang paling dirindukan bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa yang pernah kita hadirkan dalam hidup kita. Kehadiran yang tulus jauh lebih bernilai daripada hadiah yang mahal. Mungkin malam ini, kamu bisa mulai dengan hal sederhana. Mendengarkan orang yang kamu cintai tanpa tergesa-gesa, memaafkan tanpa menunggu sempurna, dan bersyukur tanpa membandingkan. Dunia akan selalu sibuk, tetapi hatimu tidak harus ikut sibuk. Pilihlah untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen yang bermakna. Di titik tertentu dalam hidup, dunia tidak lagi terlihat ramah. Apa yang dulu kamu kejar dengan penuh semangat, perlahan berubah menjadi sumber luka dan kecewa. Target demi target tercapai, namun hatimu justru terasa makin kosong. Malam terasa panjang, bukan karena kurang tidur, tetapi karena terlalu banyak pikiran yang tak menemukan jawaban. Mungkin malam ini kamu berada di fase itu. Fase di mana kamu mulai bertanya, mengapa aku merasa hampa, padahal aku sudah berusaha sejauh ini? Pertanyaan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang meminta perhatian. Dunia sudah terlalu lama kamu kejar, sampai-sampai kamu lupa mendengarkan suara hatimu sendiri. Ada saat ketika Tuhan membiarkan dunia terasa berat, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menyadarkanmu bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar pencapaian. Bahwa hidup tidak hanya tentang sampai, tetapi juga tentang bagaimana caramu berjalan. Di malam yang sunyi ini, cobalah tarik napas perlahan, rasakan detak jantungmu. Di sanalah kehidupan sejati berdenyut, bukan di angka rekening, bukan di pujian manusia, bukan di sorotan dunia. Hidupmu berharga, bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa dirimu di hadapannya. Dunia seringkali memaksa kita membuktikan nilai diri melalui kesibukan. Jika tidak sibuk, kita merasa tidak berarti. Jika tidak produktif, kita merasa gagal. Padahal, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi oleh seberapa tulus hatimu menjalani hidup. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, terlalu sering membandingkan langkahmu dengan orang lain, terlalu sibuk mengejar versi sukses menurut dunia, hingga lupa bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Apa yang kamu lihat dari luar hanyalah potongan kecil dari perjalanan seseorang, bukan keseluruhan ceritanya. Renungan malam ini ingin memeluk hatimu yang lelah, mengatakan padamu bahwa tidak apa-apa jika hari ini kamu belum sampai. Tidak apa-apa jika hidupmu belum seperti yang kamu bayangkan. Tuhan tidak pernah terburu-buru dengan hidupmu. Manusialah yang seringkali tidak sabar. Saat dunia mulai menguji hatimu dengan kegagalan, penolakan, dan kehilangan, disitulah sebenarnya kamu sedang diarahkan untuk pulang. Pulang pada kesadaran bahwa hidup bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang tetap setia pada nilai-nilai kebaikan, meski dunia tidak selalu adil. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh keberhasilan.
Ada tangis yang tidak bisa dihapus oleh tepuk tangan. Hanya ketenangan batin dan kedekatan dengan Tuhan yang mampu menyentuh bagian terdalam dari jiwa manusia. Jika malam ini air matamu jatuh tanpa alasan yang jelas, biarkan. Air mata bukan tanda kekalahan, melainkan bahasa hati yang terlalu lama dipendam. Tuhan mengerti setiap isak yang tidak mampu kamu ucapkan dengan kata-kata. Berhentilah sejenak dari mengejar dunia. Duduklah di hadapan Dia dengan hati yang jujur. Katakan bahwa kamu lelah. Katakan bahwa kamu bingung. Katakan bahwa kamu ingin hidup yang lebih bermakna, bukan sekadar terlihat berhasil. Percayalah, ketika kamu mulai melepaskan dunia dari genggaman hatimu, justru disitulah ketenangan akan datang. Bukan berarti dunia akan hilang, tetapi ia tidak lagi menguasaimu. Kamu yang memegang kendali, bukan ambisi yang menekanmu. Malam ini, izinkan hatimu beristirahat. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Tidak semua jawaban harus ditemukan. Malam ini, cukup yakin bahwa hidupmu sedang diarahkan, meski jalannya belum sepenuhnya kamu pahami. Pada akhirnya, hidup adalah perjalanan pulang. Pulang dari hiruk-pikuk dunia, menuju ketenangan hati. Pulang dari ambisi yang melelahkan, menuju penerimaan yang menenangkan. Renungan malam ini bukan untuk melarangmu bermimpi, tetapi untuk mengingatkan agar mimpimu tidak membuatmu kehilangan diri sendiri. Jangan terlalu mengejar dunia, karena bukan itu tujuan hidupmu. Semoga malam ini hatimu lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, dan langkahmu esok hari lebih bermakna. Jika hari ini kamu merasa lelah, serahkanlah padanya. Kamu tidak sendiri. Hidupmu lebih berharga daripada sekadar pencapaian dunia. Selamat beristirahat. Biarkan malam memelukmu dengan damai, dan biarkan hatimu kembali menemukan tujuan yang sesungguhnya.